رحيم كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منان رحمن فتاح غفار تواب رزاق شهيد حسيب اللهم صل على محمد وآل محمد. Ngeliat mahasiswa ini presensinya bagus, sering datang, akhlaknya bagus, duduk di depan, memperhatikan, sering membantu dosennya. Itu belum sampai kertas ujian ini datang, nih sudah dinilainya udah keluar. Oh, kasih saya nilai A, saya seneng nih sama Mas Andre, gitu kan. Saya seneng ini sama Mas Winarno, kan. Begitu lah, sudah keluar nilainya. Karena para sahabat Nabi, mereka buat amalan yang menyenangkan Allah ya. Belum sampai malaikat Isa menjemput ya, Allah sudah siapkan istananya di surga. Nilainya udah keluar ya. Maka pun kita begitu sekalian di rumah Allah, kita buat sungguh-sungguh amal ya. Allah terima ya kan. Dan masya Allah, dan kata para alim ulama, jadi wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Wasabiqun al-awwalun, orang-orang awal, orang sahabat muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi peluang untuk dapat ridho Allah bilang ini walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti amalan para sahabat muhajirin dan ansor ini dengan baik. Walladzina bi ihsan radhiyallahu wa radu'an. Maka ulama mengatakan maka Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi hari ini kalau kita mengikuti amalan para sahabat muhajirin dan ansor, ya, di situ Allah kasih tahu walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, maka nanti kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Ini kita cari di dunia untuk dapat ridho Allah ya. Maka dari Jogja ini kami belajar jadi muhajirin. Lagi belajar ya, namanya belajar. Masya Allah ya, masih banyak kekurangan saya yang belajar ya. Dan kami pun mengharapkan sih teman-teman juga sama-sama belajar jadi ansor ya. Kita sama-sama yuk belajar amalannya orang muhajirin dan orang ansor. Dengan mengharap ridho Allah, janji Allah lewat ayat itu tadi ya. Masya Allah, kalau Allah sudah ridho, masya Allah ya. Bagaimana para sahabat ahli Badar itu kan Allah sudah ampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang ya kan. Masya Allah. Maka teman-teman sama mengharap dulu Allah Subhanahu wa taala, dan saya rasakan memang kemudahan. Kalau dulu kami promo misalnya sahabat ngeluarin album baru. Kemarin album baru. Itu kami sudah deal sama perusahaan rekaman, mesti promo radio, promo TV di Jakarta, Jabodetabek biasanya dulu kan, Jakarta, Tangerang, Bogor, keliling radio, keliling TV. Kami untuk cari spot TV itu kan, sekarang katakanlah acara-acara seperti Dasar, Inbox, segala macam itu acara 10 menit sampai 20 menit itu makan biaya sampai 25-40 juta. Namun alhamdulillah ini saya indie label ya. Kita nggak gabung perusahaan rekaman. Pun kita buat ya sambil iseng-iseng aja, nggak di serius banget kayak dulu ya. Namun kayak acara-acara TV itu ya mereka datang sendiri, kita tanpa minta, tanpa ngajuin CV, proposal dan sebagainya. Mereka datang bahkan sampai nolak. Maaf Mas, saya waktu di Semarang, waktu ada pesanan laki-laki juga di Semarang waktu itu. Ada 40 hari di sana, itu ada dari Jus Alvin, Metro TV sama Gospot dari JT. Maaf Mas, belum bisa karena di pesantren kilat. Sampai nolak malah gaya ya. Kenapa? Masya Allah, memang benar kita dahulukan agama, kita dahulukan perintah Allah. Maka nanti insya Allah dunia nanti akan mengikuti. Jadi ibaratnya teman-teman sama ridho Allah, kita beramal semata-mata untuk cari ridho Allah. Kalau kata orang-orang soleh itu banyak kita tuh melihara sapi, ya, melihara kambing, mendapat manfaat kulitnya, susunya, dagingnya. Nah, kok itu kambing itu keluarin kotoran, sapi itu keluarin kotoran, itu ibaratnya dunianya, itu bonusnya lah ibaratnya. Ibaratnya itu apa? Bonusnya. Maksud kita dapat untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau siapa dapat Allah, dapat semuanya, tapi kehilangan Allah,
kehilangan semuanya. Jadi begitu teman-teman sama mengharap dari Allah SWT. Karena kalau kita dibuat usaha atas iman, usaha atas iman ya. Kita belajar mengorbankan diri dan harta dan waktu kita untuk belajar memakmurkan masjid ya, sebagaimana dulu Masjid Nabawi. Katakan Imam Malik rahmatullahi mengatakan kalau umat saat ini tidak akan bisa diperbaiki sebagaimana umat terdahulu diperbaiki ya. Kalau teman-teman sekalian dimati Allah, di sini saya nggak sendirian, saya bawa teman juga nih, bisa sering-sering juga sama Bang Ruli Abu Bakar di sini. Beliau biasanya dalam satu hari itu bawa ganja 5 kilo 10 kilo di dalam tasnya. Beliau diajak sama kakaknya, jadi beliau kadang-kadang pulang ke rumah dengan teler beler ya kan, tapi kakaknya ini sabar. Kakaknya sabar dikasih minuman hangat, dikasih susu ya kan, jadi dibacain taklim mungkin biar jinnya hilang gitu kan. Kadang kakaknya itu baca taklim sambil nangis nih, dia bilang ini kakak saya gila ini baca buku sambil nangis, nggak taunya dia yang gila rupanya kan. Kemudian singkat cerita dulu di Jakarta tuh masya Allah ada temannya dia yang ahli narkoba yang meninggal ya. Masya Allah, untuk bilang dari sampai tangannya susah dilipat, kaku makanya keluar aku punya keluar darah. Sampai dia yang nyolatin pun orang-orang teman ahli khamernya juga, ashabul khamer kan, ashabul soju misalnya kan. Jadi udah gitu nyolatinnya setengah mabuk, dikuburin di kuburan, setelah dikubur kuburannya pun disiram pakai whisky juga. Namun setelah diajak ke masjid, belajar usaha atas iman ya, hati-hati yang mati yang jauh dari agama tadi kemudian dihidupkan oleh Allah. Aku datang juga namanya Mas Irfan Rotor sendiri, jadi grup band metal Rotor, lebih bukannya Metallica, jadi suaranya itu pokoknya wah drumnya kencang, suaranya gerak-gerak gitu lah pokoknya gitu. Itu ketika temannya ada overdosis mau mati, talkenya bukan la ilaha illallah, talkenya apa? Musiknya yang kencang itu di sekitar kupingnya sampai mati. Kalau dia itu dia sedih, maka untuk kafarah itu kadang-kadang dia sehari bisa baca Quran sampai 3 juz. Kadang-kadang sholat sunnahnya sampai ratusan rakaat. Asbab apa teman-teman sendiri? Hati-hati yang jauh dari Allah, jauh dari agama. Ketika dikembalikan ke masjid, ya dihidupkan amal masjid sebagai Masjid Nabawi, hidup amalan dakwah aja ya kan, amalan taklim kita belajar, amalan zikir ibadah, amalan khidmat kepada umat. Ini maka Allah hidupkan hati mereka kembali. Kayak pantat ayam, ya, ini mengerami telurnya. Telur ini benda mati kan, kata Bang Ruli ini. Telurnya kan benda mati nih, kalau di stetoskop, di mikroskop ini nggak ada kehidupan nih telur kan. Namun ketika dierami di pantat ayam, ya kan, selama beberapa hari maka menetas jadi anak ayam. Nah sama hati-hati yang mati ini kan, jika dimasukkan ke masjid, hidupkan amalan masjid, ya, dierami dalam rahmat Allah maka menetas amal dalam hati mereka. Tadinya nggak suka baca Quran jadi suka baca Quran, tadinya nggak suka sholat jadi suka sholat. Dan kalau sudah datang iman pada mereka, amal mereka, maka nanti pertolongan Allah akan bersama. Teman-teman sama kehidupan Allah SWT. Maka yuk kita sama-sama belajar. Insya Allah kami di sini sampai tanggal 5 April. Insya Allah sampai tanggal 5 April di Korea. Nanti kita ngobrol kita di mana. Teman-teman ini ada kelonggaran waktu. Ada kelonggaran waktu Sabtu Minggu ya, bisa gabung sama kami untuk belajar, sama-sama belajar. Jadi ini bukan aliran ya, aliran listrik, aliran air. Ini amalan ya, amalan makmurkan menjadi tanggung jawab kita bersama-sama gimana supaya hati kita, untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah umat Rasulullah ya. Jadi kalau kita tunaikan ya kan, maka kalau kata ulama minimal dalam 1 tahun, minimal dalam seumur hidup kita pernah belajar agama ini selama 4 bulan ya. Katakan kalau orang yang kalau wali-wali songo tuh bilang yang wong wadon wis ilang wirange, nah maksud dalang jadi wong wadon ilang wirange, jadi kalau perempuan sudah hilang malunya, yang wong wadon wis ilang wirange, yang pasar wis ilang kedunge, ya, jadi kalau pasar sudah hilang kumandangnya. Jadi kalau dulu kata orang-orang tua dulu di Jogja, kalau pasar Keranggan itu rumah di sekitar Terban, rumah di sekitar Jetis itu masih terdengar suasana tawar-menawar orang pasar. Jadi suasana silaturahmi itu di pasar ada gitu. Nah sekarang susah, kita pergi ke Indomaret sudah ada harganya yang bisa ditawar ya. Pasar Islam kumandangnya, nah, yang kali wis hilang kedungnya, kalau sungai sudah hilang airnya. Jadi di Jogja ini kalau sungai Merapi meletus maka sungai Gendol ini asap ya. Airnya habis, besar sungai pada di sana sampai sana habis sungai airnya karena terharu panas itu kan.
kan kali wis ilang kedungi enggal-enggal topelelono jajah desa melangkori aja bali sadurunge patang sasi. Itu kata Wali Songo ya. Jadi kita suruh belajar jajah desa melangkori, masalah dari mana? Dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid ya. Terus kita suruh ketok pintu jadi untuk apa? Untuk ajak-ajak sebagaimana dulu Nabi ajak-ajak orang ya kan, sebagaimana dulu para sahabat dari mana? Dari Arab ke Spanyol kayak Tariq bin Ziyad, saat Nabi Waqqas ke Cina, Abu Ayyub Ansari ke Turki. Jajah desa melankoli. Para sahabat biasanya setiap tahun mereka melakukan waktu sahabat yang paling lama Nabi Jari katakan setiap tahun mereka melakukan waktu 4 bulan untuk jajah desa melankoli, ngajak orang kepada Islam. Itu kalau para sahabat luar biasa, dia cuma bilang jadilah kamu seperti kami kan, karena amalannya luar biasa sahabatnya kan. Maka banyak asbab beliau, banyak orang masuk Islam. Kalau saya punya istri orang Sumatera, Siantar sana, jadi sana ada namanya Cibulga, daerah Barus. Kalau kita mungkin terkenal dengan nama Kapur Barus. Jadi daerah Barus itu ada makam sahabat namanya Syekh Mahmud Al-Hadrami. Ini masih saudara sama Mu'adz bin Jabal. Makam sahabat yang beliau dimakamkan di sana. Jadi mereka masya Allah, mereka menunaikan tanggung jawab itu juga umat Nabi. Ya, hadirin umat Allah SWT, katakan kalau mereka melakukan sampai seperti itu karena mereka paham 700.000 kali lipat lebih. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Mereka fisabilillah sholat mereka 700.000 kali. Maka mereka paham. Maka Nabi mendidik mereka dengan cara seperti itu. Jadi kalau kata Syekh Abdul Halim Ad-Dimyati rahimahullah, jadi kalau namanya bapak tuh mau mengkader anaknya, misalnya direktur nih kan, direktur mau mengkader anaknya untuk jadi direktur juga menggantikan posisi perusahaan bapak sebagai direktur, maka anaknya kan disekolahkan ke Amerika untuk belajar teknis, mungkin untuk belajar ke Jerman, untuk belajar teknologinya, belajar ke Korea untuk belajar industrinya mungkin. Tapi kalau gimana kita? Kalau misalnya anak tuh ikut aja bapaknya kamar mandi, ikut kamar mandi, bapaknya makan, ikut makan, bapaknya ikut tidur, kata ulama ini anak-anak idiot namanya ini. Nabi mentarbiyah para sahabat, coba kamu sana pergi ke mana? Pergi ke Cina, pergi ke Turki ya. Karena teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mereka membuat kerja Nabi, maka datang pengalaman iman, nanti Allah kasih mereka pengalaman iman. Kayak sahabat Nabi Waqqas waktu itu melintasi sungai Dajlah, ini bisa lewat di atas air ya kan. Jadi karena mereka melakukan kerja dakwah, mereka merasakan pertolongan Allah. Kalau dulu Nabi Musa disibakkan air, para sahabat berjalan di atas air. Bahkan teman-teman sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masya Allah, jadi para sahabat ini mendapatkan pengalaman iman. Jadi Nabi nggak bersama mereka, tapi karena mereka menjalankan kerja Nabi, maka Allah berikan pengalaman iman sebagaimana Allah berikan pengalaman iman pada Nabi-Nabi. Teman-teman sama-sama rahmati Allah. Itu kalau kita sering baca bukunya Syed Al-Qarni itu kan latah jangan aktor ya kan. Jadi dulu ketika latah jangan bersedih ya. Jadi waktu itu ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun. Ketika dikejar tentara Fir'aun, maka Nabi Musa Bani Israil sudah bilang, ya Musa ini tentara Fir'aun ngejar di belakang gimana? Karena yang buat dakwah cuma Nabi Musa, maka Nabi Musa bilang, tenang aja, Allah bersama saya dan Allah menyaksikan saya. Nabi Musa nggak bilang Allah bersama kita, enggak, tapi Allah bersama saya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar ketika di Gua Sur dikejar orang-orang itu, dikejar orang-orang apa? Orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir, orang Quraisy. Maka Nabi bilang sama Abu Bakar apa? La tahzan, innal lama. Jangan takut, jangan sedih. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Jadi Allah bersama kita, bukan Allah bersama saya, tapi Allah bersama kita, Allah bersama Nabi Muhammad, Allah bersama Abu Bakar. Karena sama-sama buat dakwah. Pun begitu dinikmati Allah SWT hari ini pun kalau kita belajar mengorbankan diri dan waktu untuk belajar agama, maka nanti kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Jadi kalau dikisahkan keempat amal masjid Nabi kita hidupkan, taklim kita hidupkan, zikir, ibadah, dakwah kita hidupkan, maka nanti akan sempurna hidayah. Nabi Musa Syekh Habib Shalih Al-Jufri Hafidhullah beritahu, Nabi Musa alaihissalam ya, ini belajar agama sama Nabi Syuaib alaihissalam 13 tahun, santrinya Nabi, gurunya Nabi. Tapi ketika berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, Nabi Musa masih lari mengingat ulang betul. Namun ketika sudah dakwah, baru ada perasaan jangan takut, Allah bersama saya. Pun hari ini kita begitu teman sama-sama Allah Subhanahu wa taala ya.
dari sahabat itu ada 124.000, namun yang ulama beritahu ini ada sekitar cuma 2.000 orang aja, nggak lebih dari 3.000 orang, kurang lebih sekitar 2.000 orang, nggak lebih dari 3.000 orang. Kemarin saya ikut taklim di IKMI itu di Udompo itu tentang kalau kita membaca Quran dengan benar ini fardu ain hukumnya. Namun untuk mengerti bahwa ini hukumnya ikhfa, idhar, ilham, ini fardu kifayah. Tapi untuk membaca Quran dengan benar ini fardu ain. Ini fardu ain wajibnya. Itu wajib. Tapi kalau untuk apa? Untuk mengetahui ini hukumnya ikhfa, idgham. Nah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi para sahabat pun begitu. 2.000 orang ulama, gak semuanya para sahabat mengerti juga ini namanya, katakanlah ini tauhid, ini namanya tauhid uluhiyah, ini tauhid rububiyah, ini tauhid asmaul wa sifat. Namun mereka semua ngerti iman mereka benar kepada Allah yang menciptakan, yang adalah Allah, yang memelihara saya, Allah memberikan saya rezeki Allah. Maka ketika datang azan berkumandang, mereka ngerti ini yang memelihara saya adalah Allah. Nah, jadi mereka mengerti, maka mereka amalannya sama semua. Meskipun kadang-kadang namanya mereka nggak semuanya sama mengerti. Maka ini nikmati Allah SWT, mungkin itu ya kepanjangan nih takutnya. Jadi kita niat belajar, kalau setelah mungkin kita selesai kontrak kita di Korea, kita belajar menyisihkan waktu, harta, diri untuk belajar agama. Kata tadi Wali Songo apa? Jadi sampai Korea coba saat turunnya atang sasi untuk bisik suka yang widi. Jadi kalau sebagaimana bayi kalau ditiupkan dalam kalau bayi dalam perut ibunya ditiupkan roh kan setelah umur 4 bulan kan, Al-Quran menceritakan ditiupkan roh kepada bayi setelah umur 4 bulan. Sama dengan kita, supaya roh agama ini datang dalam kehidupan kita, ya, supaya roh amal, roh iman datang dalam kehidupan kita niat belajar gimana supaya Allah bertiupkan roh iman, roh amal. Kita belajar untuk 4 bulan di jalan Allah untuk memasukkan roh iman amal dalam diri kita. Hari ini, wah pabrik itu kerjanya di sana gajinya bisa 3 juta won, wah terbayang kehebatan 3 juta won. Tapi kalau mendengar nama Allah, menyebut nama Allah, belum terbayang kehebatan Allah. Nah ini kita harus, ini PR buat kita semua dari sini. Gimana ketika menyebut nama Allah, mendengar nama Allah, terbayang kehebatan Allah. Allah mendirikan langit tanpa tiang, kan? Allah menggerakkan matahari dari timur dan barat. Gak ada susahnya buat kita menggerakkan. Ya? Kalau kita selalu bergerak ini kan akan apa? Air yang bergerak ini suci dan mensucikan. Tapi kalau air ini tergenang, air ini hanya apa? Tergenang, air ini hanya diam, maka jadi penyakit. Maka kalau kita banyak bergerak ini, insya Allah kan ada banyak manfaatnya. Nah, kalau misalnya pun kita begitu, kita belajar bergerak ya, selama 4 bulan memakmurkan masjid Allah. Maka nanti insya Allah Allah akan berikan roh. Sebagaimana Pak bayi diberikan roh, maka ketika menendang-nendang tangannya terasa tendangan, kakinya menendang-nendang terasa tendangan kakinya ke rahim dinding ibunya. Pun sama dengan kita hari ini kita. Kalau kita sholat, kita doa ya, ini maka terasa tendangan-tendangan ya, tendangan sholatnya, tendangan zikirnya ya. Jadi kita niat insya Allah niat. Teman sama warga Muslim, mungkin begitu. Ini alhamdulillah kita juga Mas Reza, Noah juga lagi belajar juga. Sekarang 100 negara lebih lah belajar memakmurkan usaha memakmurkan masjid. Memang sekarang saya memang sudah terlihat hasilnya di negara India, Pakistan, Bangladesh, terlihat hasilnya. Amal makmurkan masjid ini dihidupkan, maka alhamdulillah dari banyak hafid Quran, agama berkembang. Kalau kita ini amalannya ya, kalau belajar agama kita bisa kemana-mana, kita kan mau kemana belajar ini. Tapi kalau memang 100 negara lebih lagi kemana kita lagi kemana, lagi ke daerah mewah di India sana. Jadi pun banyak teman juga loh Mas Reza, kenapa kok mundurkan diri? Ya lebih sama saya kan. Dia merasa susah menjaga ibadah di sana dan dia sudah berusaha untuk menjaga ibadah, menghidupkan dakwah di sana. Alhamdulillah usaha beliau, asbab usaha beliau, alhamdulillah karena dari Twitter kan Noah itu pemain gitarnya, Mas Lukman pemain drumnya, Mas Reza sama satu orang pemain bassnya. Yang tadinya non muslim jadi muslim ya. Tadinya Ariel belum senang dengar apa agama, alhamdulillah udah mulai senang dengar tanya-tanya ya. Jadi alhamdulillah, namun dia merasa sudah maksimal usaha tapi kok belum merasa nggak mampu lagi gitu ya. Maka dia untuk belajar tapi setelah masih berlanjut. Alhamdulillah sama-sama Allah kami mengharapkan seperti itu juga ya, kita sama-sama belajar menghidupkan amal muhajirin dan ansor. Insya Allah kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar nanti insya Allah mengharap kita Allah. Semoga Allah terima amal kita. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Mungkin mau tanya jawab boleh supaya agak seger nih, boleh nih, monggo diminum. Monggo Mas yang mau tanya jawab. Tanya sama Mas
sakti, dipersilakan. Tanya aja apa aja boleh, monggo. Mungkin ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Taufik. Mau tanya apakah ada berencana untuk mengeluarkan album religi? Ya, insya Allah dalam waktu dekat sih. Jadi emang teman-teman sebetulnya ketika sampai Jogja pun sebenarnya sama kayak di sini. Jadi jarang waktu istirahat sebetulnya untuk main musik atau religi. Tapi melihat majemuk objek dakwah kita ya. Sementara kalau teman-teman melihat saya berhenti total main musik gitu kan, sementara musik itu kita bagi tadinya saya berhenti total ya, sempat menghilang kata Mas Pinangko tadi. Bertapa. Namun ternyata ini saya sewaktu itu Mas Arman Maulana Gigi itu ketemu sama teman saya Mas Dedi Sulaiman tuh kan. Wah, nanti kalau gue ikut Islamnya Sakti gue gak bisa nyanyi lagi mana. Dia bilang gitu kan. Mas Arman berpikir gimana nih, akhirnya takutnya orang jadi gak amal agama kan. Kemudian saya memakai itu cuma sekedar bisa mengambil hati mereka untuk dibawa ke masjid ya. Nanti di masjid nanti Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan kepada mereka. Kemarin saya sama yang mau dulu ini ke tempat anak-anak pang di Jogja namanya bandnya RW. Jadi saya tanya singkatannya RW itu apa tau Wak? Temen saya Wak namanya. RW itu artinya error without emotion. Wah, di error tapi tanpa emosi gitu. Jadi minum boleh kita minum gitu, tapi jangan ganggu orang lain. Kayak gitulah, kurang lebih gitu maksudnya. Tapi mungkin Allah terima niat baiknya ya kan. Jadi biasanya tempat mereka manggung itu, tempat mereka base camp mereka biasanya tempat untuk pokoknya harus minum-minum lah pokoknya. Di Jogja sana kan, anak pang ya. Nah, alhamdulillah waktu buat video klip kami datang ya. Ketika kami datang ya udah kami cuma bawain makanan kami datang kami bawa makanan ya yang kemudian kita ngobrol gitar, ngobrol ampli gitu kan. Besoknya kita datang lagi ke base campnya, kita bawain makanan ya kan. Sebelumnya kita doa buat amalan, malamnya kita doain. Besoknya ketika kita itikaf di Masjid Kauman di Jogja itu ada Masjid Kauman dekat alun-alun, dia datang ya kan. Waktu itu datangnya namanya orang antik kan. Itu datangnya pakai sarung Bali hitam putih gitu kan, pecinya pakai peci Bali gitu kan. Jadi kalau Mas jalan ke Jogja ya itu hidungnya tuh kalau ada paku tuh, jadi ada piercing kan. Masih tembus sekarang terus gitu pakai sekarang ini dia masih main kata terus tembus ini piercing rambutnya pang gitu banyak. Dia bilang sama saya kemarin, aku heran ya Mas, dulu aku piercingan, rambutku naik, suka mabuk, mutah-mutah di rumah, ayahku diem aja. Sekarang aku pakai gamis malah bicara empat mata Mas sama aku Mas. Aku bingung ya Mas, kamu ikut aliran apa Wok? Aku bingung, dulu aku pakai piercing, rambutku naik semua, suka mabuk, ayahku diem aja Mas. Bapakku menang wae Mas, saya malah ketika aku pakai gamis, aku sholat ya kan, malah bapakku, kamu ikut aliran apa ya? Hidayah tadi. Ini alhamdulillah sekarang dia yang biasanya jadi amirnya, julaganya. Jadi emang udah mulai ayo ya sudah saweran tuh, wah saweran buat minum-minum tuh. Alhamdulillah sekarang bersih tuh tempat, nggak ada tempat lagi minum. Kemarin dia diajakin sama temannya, Mas bisa iki yuk ngombe. Sorry aku lagi belajar berhenti kan. Terus punya bu. Sorry semua berhenti. Duniamu apa sekarang ya? Pernah waktu diajak buat ini kan disuruh, ayo kita sekali ini aja buka botol tadi. Maka dia saweran itu kan. Dia waduh takutnya kalau ditolak nanti ini susah dakwah sama mereka. Tapi dia dalam hati saya baca bismillahirrahmanirrahim. Saweran dah. Aku buka lagi botolnya. Terus singkat cerita, karena kerisauannya dia, sungguh-sungguhnya dia buat antara gimana takutnya nanti menyakiti hatinya, nggak bisa dakwah lagi sama mereka, ngajak mereka menjadi susah. Akhirnya dia cuma bismillahirrahmanirrahim, dia ambil saweran itu kan.
Tapi dengan izin Allah, karena kerisauannya, kesungguhannya dia kan, maka temannya yang cari minuman itu di seluruh Jogja waktu itu tutup kosong, semua gak ada yang jual. Nah, jadi di mana ada kesungguhan, di situ pasti ada pengalaman iman. Nah, jadi begitu saya Mas Teguh tadi tanya, ya itu memang sebagai sarana saya untuk